warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari Susilowati, NIM D1A019200 dari kelas D. Di sini saya akan menerangkan tentang praktikum statistika distribusi frekuensi. Dasar teori. Data yang diperoleh dari suatu hasil sensus, pengamatan sampel, atau penelitian pada umumnya masih berupa data kasar yang belum tersusun secara rapi. Untuk menghadapi sejumlah besar data, seorang peneliti membagi data ke dalam kelas-kelas tertentu dan menghitung jumlah individu yang termasuk dalam tiap kelas tersebut. Suatu penyajian dalam bentuk tabel berisi data yang telah dikelompokkan ke dalam kelas menurut urutan tingkatan beserta jumlah individu yang termasuk dalam masing-masing kelas disebut tabel distribusi frekuensi. Sebelum menyusun tabel distribusi frekuensi, terlebih dahulu kita harus menghitung jumlah kelas, interval kelas, dan batas kelas, serta titik tengah interval kelas. Banyaknya kelas dalam distribusi frekuensi disebut jumlah kelas. Sebagai pedoman untuk menentukan jumlah kelas, dapat menggunakan formula Stargest dengan ketentuan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K adalah jumlah kelas, sedangkan N adalah jumlah data. Selanjutnya, interval kelas dan batas kelas. Interval kelas dan batas kelas mempunyai hubungan yang erat. Hendaknya interval kelas dibuat sama dan menggunakan bilangan bulat atau positif. Tiap kelas mempunyai dua batas kelas, yaitu batas kelas atas dan batas kelas bawah. Penentuan batas kelas dilakukan sedemikian rupa sehingga kita tidak ragu-ragu pada saat memasukkan nilai ke dalam kelas yang sesuai. Titik tengah interval kelas. Titik tengah ditentukan dengan cara merata-ratakan nilai kedua batas kelas. Yang terakhir, penyajian grafik. Data yang sudah tersusun dalam tabel distribusi juga bisa disajikan dalam bentuk bar diagram, histogram, atau poligon. 1. Variabel. Semua objek yang menjadi sasaran penelitian disebut gejala. Gejala yang menunjukkan variasi dalam jenis maupun tingkatannya disebut variabel. Suatu gejala yang hanya dapat dibagi menurut jenisnya disebut gejala konkret. Sedangkan gejala yang dapat digolongkan menurut tingkatan besar kecilnya disebut gejala kontinu. Angka-angka yang melekat pada variabel diskrit adalah angka-angka kualitatif yang dihasilkan atau diperoleh dari perhitungan atau penjumlahan. Angka-angka yang mewakili kuantitas disebut frekuensi atau jumlah dan diberi simbol huruf F kecil atau N besar. Sebaliknya, angka-angka yang melekat pada variabel kontinu biasanya merupakan angka-angka kuantitatif. Angka-angka tersebut diperoleh dari suatu pengukuran dan dalam statistik, angka-angka tersebut disebut skor, nilai, atau harga dan diberi simbol X, Y, atau huruf-huruf lainnya. 2. Tabel distribusi. Data yang diperoleh dari suatu hasil sensus, pengamatan sampel, atau penelitian pada umumnya masih berupa data kasar yang belum tersusun secara rapi. Kemudian disusun dalam jajaran atau array. Suatu penyajian dalam bentuk tabel berisi data yang telah dikelompokkan ke dalam kelas menurut urutan tingkatan beserta jumlah individu yang termasuk dalam masing-masing kelas disebut tabel distribusi frekuensi. Sebelum tabel distribusi frekuensi disusun, terlebih dahulu dihitung jumlah kelas, interval kelas, dan batas kelas, serta titik tengah interval kelas setelah tabel disusun dalam bentuk jajaran atau array. 1. Jumlah kelas. Banyaknya kelas dalam distribusi frekuensi disebut jumlah kelas.
Para ahli statistik menyarankan agar jumlah kelas yang digunakan tidak kurang dari 5 dan tidak lebih dari 20, pada umumnya antara 7 sampai 15. Jumlah kelas yang lebih dari 20 memberikan gambaran yang sangat jelas tentang karakteristik individu, tetapi tidak dapat menunjukkan dengan tajam karakteristik kelompok. Sebaliknya, bila kurang dari 5 gambaran tentang karakteristik kelompok sangat menonjol, tetapi karakteristik individu menjadi kabur. Sebagai pedoman untuk menentukan jumlah kelas, dapat menggunakan formula Stargers sebagai berikut. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K adalah jumlah kelas, N adalah jumlah data. 2. Interval kelas dan batas kelas. Batas kelas atau kelas limit adalah nilai batas dari tiap kelas pada sebuah distribusi frekuensi dan digunakan untuk memasukkan angka-angka hasil penelitian ke dalam kelas yang sesuai. Tiap kelas dari distribusi frekuensi mempunyai 2 batas kelas, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Penentuan batas kelas dilakukan sedemikian rupa sehingga kita tidak ragu-ragu pada saat memasukkan nilai ke dalam kelas yang sesuai. Tepi kelas atau batas teritoris terletak pada pertengahan antara batas kelas atas dari suatu kelas dan batas kelas bawah dari kelas yang mengikutinya. Titik tengah interval kelas. Titik tengah ditentukan dengan cara merata-ratakan nilai kedua batas kelas. Dari ketiga ketentuan di atas diperoleh seperti dalam contoh. Yang terakhir, penyajian grafik. Penyajian grafik dapat disajikan dalam 3 bentuk, yaitu bar diagram, histogram, atau poligon. Histogram menggambarkan data dengan nilai-nilai kelas, sumbu datar sama dengan nilai kelas, dan sumbu tegak sama dengan frekuensi. Poligon frekuensi diperoleh bila menghubungkan nilai titik tengah setiap kelas pada bar diagram maupun histogram. Itu gambar bar diagram, histogram, dan poligon. Sebenarnya bar diagram dan histogram hampir sama saja, tetapi yang membedakan adalah antara titik satu dengan titik lainnya. Bar diagram, titik satu dengan titik lainnya itu memisah atau terdapat celah, sedangkan histogram menyatu satu sama lainnya. Sekian penjelasan materi praktikum statistika dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan penuturan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.